Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita belajar ekonomi untuk kesempatan dengan saya Bu Winnie. Kita akan membahas tentang bab 4 yaitu permintaan, penawaran, dan pasar untuk kelas 10 semester 1. Hanya ini saya bagi dua menjadi A dan B. Ini kita bahas yang A dulu ya. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Ini adalah equilibrium atau keseimbangan pasar ya. Jadi ini yang permintaan, demand atau permintaan, fungsi permintaan. Terus ini yang supply atau fungsi penawaran. Nah, titiknya ada di sini ya. Jadi titiknya ada di sini nih, keseimbangan pasar atau equilibrium ya. Jadi yang sini adalah price atau harga, sini adalah kuantitas. Sekarang kita bahas dulu tentang permintaan. Apa definisi dari pengertian permintaan? Pengertian permintaan itu adalah kuantitas suatu barang ekonomi. Artinya ekonomi itu punya harga ya, yang akan dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam periode tertentu di pasar. Ya. Pasar itu adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Macam-macam permintaan bisa dilihat dari daya beli konsumen ya. Kalau dilihat dari daya beli konsumen itu ada dua macam, permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif itu merupakan permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang disertai daya beli atau kemampuan membayar. Sedangkan permintaan potensial itu merupakan permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang tidak disertai dengan daya beli atau hanya berdasarkan pada kebutuhan saja. Jadi saya perjelas lagi, permintaan tadi adalah kuantitas suatu barang ekonomi yang akan dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam periode tertentu di pasar. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Barang lain itu berarti barang substitusi. Ya. Terus pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Intensitas kebutuhan, selera konsumen, jumlah penduduk, dan perkiraan mengenai harga masa depan. Berikut adalah hukum permintaan. Hukum permintaan itu dikatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Berikut adalah tabel dan kurva permintaan. Ini permintaan Ana terhadap jeruk selama 1 bulan digambarkan dalam kurva permintaan Ana terhadap jeruk selama 1 bulan ya. Yang ada di bawah. Setiap titik pada kurva permintaan memperlihatkan kombinasi harga dan kuantitas yang diminta oleh Ana. Perhatikan bahwa kurva permintaan Ana terhadap jeruk memiliki kemiringan negatif, yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi ini kombinasinya, kombinasi A ya, kombinasi A ini ya. Harga per kilo 5.000 yang diminta 10 ya. Harganya 5 yang diminta 10. Lalu yang B ini ya, yang B harga 4.000 yang diminta 20.
harganya 4.000 ini dalam ribuan ya. Yang diminta 20 ini ya, 20. Ya, ketemunya di sini. Lalu yang C harga 3.000 ini ya, dan 3.000. Terus yang diminta adalah 30 ya, 3.030. Nah, ini ya, ketemu di sini. Terus yang D harga 2.000 yang diminta 40. Harga 2.000 yang diminta 40 ini, 40 ini. Lalu yang E harga 1.000 yang diminta 50. Harga 1.000 yang diminta 50. Berarti semakin rendah harga, barang diminta semakin banyak. Semakin tinggi harga, barang diminta semakin sedikit. Seperti itu. Berikut fungsi permintaan, rumusnya QD sama dengan min AP plus B atau PD sama dengan min Q. Berikut pergeseran kurva permintaan ya. Ini ya, jadi bergesernya ini demand ya D1 ya, ini yang D1 ini ya. Lalu D2 ini yang ini ya. Jadi dengan harga ini D1 kurvanya yang ini, D2 kurvanya yang ini ya. Bergeser. Lalu yang gambar berikut yang penurunan permintaan ini kurva yang pertama ini ya, yang ini D1-nya, D2-nya yang ini ya, D2-nya yang sini. Penjelasan seperti itu. Berikut elastisitas permintaan ya. Jadi elastisitas permintaan itu apa? Elastis permintaan itu merupakan ukuran sejauh mana kepekaan atau tanggapan terhadap jumlah barang yang diminta jika terjadi perubahan harga, baik harga barang tersebut maupun harga barang lain dan perubahan pendapatan konsumen. Harga barangnya 1.000, jumlah yang diminta 750 unit. Harga 1.500, jumlah yang diminta 600 unit. Tabel tersebut di atas, Anda diminta sebagai berikut. Yang pertama, menghitung besarnya elastisitas permintaan. Yang kedua, menentukan tingkat elastisitas tersebut. Yang ketiga, menerangkan makna elastisitas permintaan tersebut. Alternatif penyelesaiannya, tadi kan diketahui P1 1000, P2 1500, Q1 1500, perubahan P atau dari P1 ke P2 ya, tuh selisihnya 500. Q1 sama ini 50, Q2-nya 600, berarti delta Q atau perubahan dari Q1 ke Q2 min 150. Maka rumusnya ED ya, elastisitas demand atau permintaan, sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Berarti ED sama dengan, tadi kan ini delta Q-nya ini ya, min 150 per delta P-nya 500 kali P pertama 1000, Q pertama 750 ya. Berarti sama dengan min 0,4 atau sama dengan 0,4 ya. Jadi negatif pada elastisitas, tidak dihiraukan karena prinsip harga mutlak. Oleh karena 0,4 lebih kecil dari 1, maka permintaan bersifat inelastis. Setiap kenaikan 1% akan menyebabkan penurunan permintaan 0,4%. Kita sampai pada penawaran ya. Definisi dari penawaran itu apa ya? Penawaran dalam arti luas adalah jumlah suatu barang ekonomi yang tersedia untuk dijual di pasar. Hukum penawaran itu sendiri mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha. Dan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu apa saja? Yang pertama, biaya produksi. Kedua, teknologi. Ketiga, keuntungan yang ingin didapat, kebutuhan akan uang, harga masa depan, tujuan tertentu, pajak dan subsidi. Jadi kalau ada pajak otomatis harga jadi naik, kalau ada subsidi harga jadi turun. Jumlah perusahaan dalam industri, perubahan harga barang lain atau barang substitusi, perubahan harga barang itu sendiri, dan keadaan cuaca atau iklim. Contoh soal,
diketahui harga barang, ya, ember nih ya, harga 8.000 yang ditawarkan 2.000. Ketika harganya naik menjadi 9.000, yang ditawarkan menjadi 3.500. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk yang pertama, menentukan besarnya elastisitas penawaran. Yang kedua, menjelaskan makna elastisitas penawaran. Alternatif penyelesaian, delta P 9.000 min 8.000 sama dengan 1.000, delta Q 3.500 min 2.000 sama dengan 1.500. Ya. Lalu P-nya kan 8.000 PL dan QL 2.000, maka ES atau elastisitas supply, elastisitas penawarannya sama dengan delta Q plus delta P kali P per Q sama dengan 1.500 per 1.000 kali 8.000 per 2.000, ketemunya 6. Jadi lebih dari 1 ya. Karena besar elastis lebih dari 1, sehingga penawaran bersifat elastis ya. Karena ES lebih dari 1. Jadi perubahan harga sebesar 1% menyebabkan jumlah barang ditawarkan bertambah 6%. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada permintaan penawaran dan pasar yang B ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.